Teori pertama yang akan kita bahas adalah teori komunikasi humanisme. Nah, teori komunikasi humanisme ini dikembangkan oleh Nick Nayel pada tahun 1977. Apa sih isi dari teori komunikasi humanisme ini? Nah, teori komunikasi humanisme ini menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab antar peserta didik. Dan tujuan dari komunikasi ini diharapkan para peserta didik dapat menyesuaikan diri pada masyarakat nantinya. Nah, pengimplementasian dari teori komunikasi humanisme ini di kehidupan sehari-hari gimana sih? Ini bisa dapat kita lihat pada pembelajaran kurikulum, di mana murid dibiarkan untuk mencari sistem belajar mereka sendiri, sedangkan guru menjadi fasilitator dalam mengarahkan dan membantu murid dalam mencari sistem belajar mereka tersebut tanpa harus ikut campur lebih jauh dalam pembelajarannya. Nah, teori komunikasi yang kedua adalah teori komunikasi behaviorisme. Teori komunikasi behaviorisme ini adalah teori di mana kita menaruh atensi pada perilaku manusia yang dapat diamati dan diukur. Nah, termasuk tentang rangsangan dan respon perilaku manusia. Nah, jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dari bungkus rokok, di mana bungkus rokok itu menampilkan gambar-gambar menyeramkan dari akibat merokok gitu. Nah, rangsangannya adalah gambar itu diletakkan di bungkus rokok dengan respon agar orang-orang takut untuk mengonsumsi rokok karena tahu akibatnya akan merugikan bagi tubuh. Itu adalah penerapan dari teori behaviorisme ini dalam kehidupan sehari-hari. Teori informatif. Teori informatif ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver. Nah, teori informatif ini menitik fokuskan pada bagaimana komunikasi menjadi penyalur pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Nah, apabila sinyal yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan secara efektif. Begitu pula sebaliknya. Contohnya dapat kita lihat di sini. Nah, teori ini adalah teori agenda setting. Teori agenda setting ini dapat kita lihat pada zaman sekarang ini. Nah, teori ini beranggapan bahwa media menekankan pada suatu peristiwa. Jadi, efek media di sini sangat amat besar dapat mempengaruhi asumsi masyarakat. Jadi, media ini dapat membuat masyarakat menganggap sesuatu peristiwa itu penting jika media menganggap peristiwa itu penting. Teori konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme ini beranggapan bahwa masing-masing manusia memiliki pandangan tersendiri terhadap kenyataan. Teori ini juga memberikan kebebasan terhadap individu dalam mencari kompetensi dan pengetahuannya. Nah, lalu ada teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat melakukan komunikasi melalui verbal. Nah, dan bahasa adalah suatu hal yang kompleks, maka dari itu manusia selalu belajar untuk melakukan berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Teori sibernetik. Teori sibernetik ini adalah teori di mana sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu sosial. Nah, jadi teori sibernetik ini merupakan sistem pengontrol berdasarkan atau didasarkan oleh komunikasi, di mana menjadi pengontrol dengan sistem dengan lingkungan atau sistem dengan sistem itu sendiri. Teori kognitivisme. Nah, teori kognitivisme ini adalah teori di mana mengedepankan proses belajar daripada hasil proses itu sendiri. Nah, teori ini tidak hanya melibatkan tentang bagaimana rangsangan dan respon, tetapi juga melibatkan cara berpikir yang kompleks. Jadi, teori ini memiliki 4 tahapan belajar, yaitu ada asimilasi, akomodasi, diskualibari, dan ekuilibrasi. Teori kultivasi. Teori kultivasi ini dikembangkan oleh George Gardner, di mana teori ini membahas tentang efek dari komunikasi massa. Nah, teori ini beranggapan bahwa media massa memiliki efek kumulatif yang lebih berdampak pada tatanan sosial budaya masyarakat ketimbang personal seseorang. Nah, contohnya dapat kita lihat di sini.
teori spiral of silence atau spiral keheningan. Teori ini terbentuk dari pendapat umum masyarakat. Nah, pendapat umum ini ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar individu, dan persepsi masing-masing individu dan hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori birokrasi. Teori birokrasi digunakan dalam komunikasi organisasi. Nah, teori birokrasi ini seringkali digunakan dalam organisasi untuk mencapai komunikasi yang efektif. Nah, menurut Max Weber ada 8 karakteristik struktural yang terkait dengan birokrasi organisasi, yaitu dapat kita lihat di sini. Teori difusi inovasi. Nah, teori difusi inovasi ini menjelaskan bagaimana inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Sedangkan difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang khusus dan berkaitan tentang penyampaian gagasan-gagasan baru. Lalu ada teori standpoint atau teori sikap. Nah, teori sikap ini adalah turunan dari teori feminisme. Teori ini adalah menjadi salah satu cara terbaik dalam memandang dunia dari sudut pandang wanita. Nah, sebenarnya teori ini tidak jauh berbeda dari perspektif, namun fokus dari teori ini adalah melihat keadaan sekitar melalui sudut pandang wanita yang cenderung termarginalisasi. Teori komunikasi administrasi. Teori ini adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Nah, teori ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi, yaitu agar terciptanya organisasi yang efektif dan efisien. Teori konektivisme. Nah, teori ini biasa disebut dengan teori trial and error, dan teori ini dikembangkan atau dikemukakan oleh Edward L. Thorndike, di mana masing-masing organisme bertemu dalam situasi yang bersifat coba-coba dan dilakukan secara terus-menerus, dan di dalam percobaan tersebut terdapat satu tindakan yang dirasa memenuhi situasi, maka tindakan tersebut akan terus dilakukan sebagai salah satu tindakan yang dirasa cocok untuk memenuhi situasi tersebut. Nah, contohnya dapat kita lihat, yaitu anggaplah seorang bayi yang sering kali melakukan kesalahan dalam berbicara, dan lama-lama bayi tersebut akan menemukan nih kata yang emang seharusnya ingin dia ucapkan. Makanya teori ini disebut juga dengan teori belajar berbuat salah. Lalu ada teori media equation theory atau teori persamaan media. Nah, teori persamaan media ini di mana teori ini menjawab permasalahan tentang bagaimana orang-orang ini secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan oleh media seakan-akan media itu adalah manusia. Nah, teori ini juga ingin menjelaskan bahwa media juga dapat diajak berbicara seperti kita melakukan komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh dua orang secara tatap muka. Dan contohnya bisa kita lihat di sini. Nah, lalu ada teori penggunaan dan kepuasan. Teori ini berbanding terbalik nih dengan teori jarum hipodermik. Kenapa? Karena di teori ini audiens berperan aktif dalam menentukan media yang seharusnya dipilih untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan teori jarum hipodermik itu adalah audiensnya bersifat pasif. Teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif ini adalah teori yang menitik beratkan pada orang-orang yang cenderung meniru apa yang mereka lihat dari media. Dan teori ini menjelaskan
bagaimana fokus dari kapasitas kita yang lebih untuk belajar dari mengalaminya secara langsung. Teori norma dan budaya. Nah, teori ini teori yang beranjak dari pengaruh media bahasa yang besar terhadap suatu hal. Nah, teori ini pesan dari media dapat mempengaruhi sebuah norma yang sudah ada dalam suatu tatanan masyarakat. Nah, teori ini juga dapat mempererat atau memperkuat sebuah norma dalam masyarakat, atau bahkan terlebih lagi membuat sebuah norma baru yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Teori analisis transaksional. Nah, teori analisis transaksional ini adalah sebuah teori yang kita lakukan dengan pendekatan psikoterapis. Nah, teori ini dimaksudkan adalah hubungan komunikasi antar individu. Lalu, teori ini bertujuan untuk mengetahui isi dari pesan yang ingin kita sampaikan dalam sebuah komunikasi. Teori pengharapan nilai. Teori pengharapan nilai ini adalah teori turunan dari teori komunikasi massa. Teori ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh media terhadap massa dilihat dari kepentingan penggunaannya. Lalu, sikap seseorang terhadap segmen-segmen media dapat ditentukan oleh atau dari evaluasi perspektif mereka terhadap media itu sendiri. Teori struktural fungsional. Nah, teori struktural fungsional ini Auguste Comte adalah salah satu tokoh di balik terciptanya teori ini. Nah, teori ini adalah bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Pemikiran struktural fungsional ini dipengaruhi oleh pikiran biologis di mana yang menganggap masyarakat itu saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Lalu, teori ini memiliki tujuan untuk tercapainya suatu keteraturan sosial. Teori operant conditioning yang dikemukakan oleh Skinner. Nah, teori ini dijelaskan oleh Skinner bahwa motivasi dan penghargaan itu adalah dua faktor yang penting dalam sebuah pembelajaran. Dan teori ini juga berpendapat bahwa tujuan psikologi dalam komunikasi adalah tujuannya adalah untuk mengontrol tingkah laku. Lalu untuk contohnya dalam sehari-hari, pengimplementasian teori ini adalah ketika guru mengiming-imingi sebuah hadiah dan penghargaan kepada murid dengan tujuan agar murid itu rajin belajar. Lalu ada teori systematic behavior. Nah, seperti namanya, tentu teori ini berkaitan erat dengan teori komunikasi behavior. Nah, teori ini adalah teori yang dimana mengungkapkan suatu kebutuhan atau keadaan terdesak dengan motif tertentu atau maksud tertentu harus dimiliki oleh setiap orang dalam proses belajar. Nah, teori ini harus ada sebelum terjadinya respon yang dapat diperkuat oleh pengurangan kebutuhan. Teori classical conditioning. Nah, teori classical conditioning ini adalah kita mengalami proses perubahan yang dikarenakan oleh syarat-syarat. Nah, syarat-syarat ini nantinya akan menimbulkan suatu respon dan reaksi. Untuk membuat seseorang belajar, syarat-syarat ini diperlukan karena di fokus lain adalah teori ini membuat seseorang itu belajar akibat dari melakukan latihan